Malam-malam makan bakwan. Salam saya Cauan. Cauan itu apa artinya? Nggak tahu saya. Bapak tadi mengatakan Cauan salamnya ya. Mudah-mudahan baiklah salam itu. Bawa gong ke tepi pantai. Makan durian agar tidak pilek. Saya ucapkan gong si facai, Xinian kuai lek. Pertandingan voli sudah berakhir. Pemenangnya pulang riang gembira. Selamat tahun kelinci air, semoga Anda semua sejahtera. Naik pedati pergi ke kota. Belanja ke lapo, cantik nian yang jual. Berbakti dan hormatilah orang tua, moga-moga ampaumu tebal. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek, selamat tahun kelinci air. Semoga kita semua sepanjang tahun ini terberkati. 新年祝新年，新年快乐，岁月悠悠百重结。回首一年，苦乐学着我们，就祝有力之新年。新年祝新年，新年快乐，就给祝愿大家幸福年。Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Chào yêu mến chào anh. Chào anh神父，早安。大家好。好，谢谢神父。今天祝的神明，恭祝各位新年快乐。Nggak bisa jawab.各位亲爱的亲友，今天是农历新年，当我们欢度佳节之际，我们对上主无限的恩惠，应当发出感恩的心情，并追慎尊重天父的旨意，追求永久的神父。现在我们神追真正的地心神迹。 Dari awal sampai Injil tadi, tak satu kata pun saya mengerti. Tetapi saya percaya Tuhan mengerti. Karena Tuhan Maha Kuasa. Saya mengertinya dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Indonesia saya mengerti bahwa kita berada di minggu ketiga masa biasa yang disadarkan bahwa mimpi Yesaya dalam bacaan pertama terpenuhi dalam diri Kristus dalam bacaan Injil yang adalah terang dunia yang membawa orang pada keselamatan. Orang yang hidup dalam kegelapan dibawanya kepada terang, Kristus adalah terang dunia. Karena kita murid-murid Kristus yang ambil bagian dalam diri Kristus sebagai terang dunia, maka kita pun diberi predikat terang dunia. Predikat Kristus sendiri diberikan kepada kita juga adalah terang dunia, dan sebagai terang dunia, kita hendaknya solider dalam bacaan kedua tadi dengan semua orang, siapapun, tanpa ada diskriminasi. Kita di minggu ketiga ini bertepatan dengan tahun baru Imlek, tahun kelinci air, Gong Si Facai, Xinian kuai lek. Ada legenda pada tahun baru Imlek ini yang sepertinya dikisahkan turun-temurun. Salah satunya adalah ada monster bernama Nian Shou. Mungkin ucapannya begitu. Monster Nian Shou. Dia tinggal di laut, makhluk berkepala panjang dan bertanduk ini akan muncul di malam tahun baru untuk menghancurkan desa, memakan ternak dan manusia. Orang menjadi takut dan karena itu mengungsi ke gunung. Namun ada satu orang tua yang berambut putih dan berkulit kemerahan yang berani menantang monster itu
dengan tetap tinggal di desa dan tidak ikut mengungsi ke gunung. Dia mengatasi monster tersebut dengan menempelkan kertas merah di pintu-pintu rumah penduduk, membakar bambu supaya menghasilkan bunyi-bunyian, menyalakan lilin di rumah-rumah, dan mengenakan pakaian merah. Pada hari berikutnya, orang-orang menjadi heran bahwa desa tidak rusak, ternak tidak dimakan monster, dan orang tua itu masih hidup. Dia dikatakan telah mengalahkan monster. Tadi malam tidak ada ya monster itu ya? Tidak ada. Legenda itu kalau kita cermati mirip dengan cerita Paskah Yahudi. Paskah Yahudi artinya Tuhan lewat, bukan monster. Tanda merah karena darah anak domba yang dipercikkan di pintu rumah membuat Tuhan melewati rumah itu dan tidak mendatangkan bencana kematian bagi penghuninya, terutama bagi anak sulung laki-laki maupun ternak. Di dalam rumah mereka makan roti tak beragi dan sayuran pahit. Kemudian mereka berangkat ke tanah terjanji sedemikian sehingga mereka bebas dari perbudakan Mesir. Paskah Yahudi dirayakan tanggal 14 bulan Nisan, bulan pertama dalam kalender Ibrani, dan berakhir pada tanggal 22 bulan itu. Kita bisa membacanya dalam kitab Imamat 23, kitab Bilangan bab 9, dan Bilangan bab 28. Jika Imlek dirayakan sebagai awal musim semi, yang berarti dimulainya kehidupan baru, dan kehidupan baru selayaknya dirayakan dengan penuh sukacita. Ini mirip juga dengan Paskah Kristen. Kristus bangkit, meninggalkan kematian, kehidupan lama, menghidupkan kehidupan baru, kehidupan yang bebas dari penderitaan, kehidupan yang bebas dari segala kelemahan. Kehidupan baru tersebut patut disyukuri, patut dirayakan dengan gembira, karena kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan kematian oleh Kristus yang hidup, muncul dari kubur, dari kematian itu. Kristus membebaskan kita dan menebus kita dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Ada kearifan Imlek yang juga kita temukan dan dipandang sangat baik oleh kekristenan. Misalnya, pada malam Imlek, anak-anak berkumpul di rumah induk untuk menghormati orang tua. Bukankah dalam Dekalog, dalam 10 perintah Allah, perintah kelima mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 13. Pemberian angpau kepada anak-anak, kepada orang yang belum nikah, atau kepada mereka yang belum mapan hidupnya, atau kepada orang miskin. Bukankah ini juga option for the poor, yang merupakan semangat hidup gereja sejak awal? Ada 7 diakon dalam gereja untuk melayani orang-orang miskin. Bukankah ini juga merupakan semangat gereja sejak awal untuk senasib sepenanggungan dengan mereka yang terbuang? Paulus tadi mengatakan dalam bacaan kedua, senasib sepenanggungan, seiring sejalan dengan semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang muka, terutama kepada mereka yang terbuang, yang tersingkirkan. Dalam dokumen konsili kedua, dalam Gaudium et Spes, dikatakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid-murid Kristus. Membersihkan rumah, mencuci perabotan rumah, bukankah tanda kebersihan, tanda kelahiran, mengusir segala yang kotor, tanda pertobatan, yang dalam kekristenan ada pembersihan diri dengan pengakuan dosa agar bait Allah yang sesungguhnya, yakni diri kita, dibersihkan dari dosa-dosa.
Warna serba merah yang merupakan simbol kegembiraan dalam kekristenan, berkali-kali Bapak Suci mengatakan bahwa kita menghidupi iman ini hendaknyalah dengan penuh sukacita. Surat-surat Bapak Suci banyak menggunakan kata-kata sukacita. Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Amoris Laetitia, sukacita kasih. Gaudete et exultate, bersukacitalah dan bergembiralah, dan seterusnya. Menurut Bapak Suci Paus Fransiskus, jadi manusia itu jangan bermuka muram. Jangan seperti orang pulang dari pemakaman, melainkan sumringah, berseri. Sebab apa? Sebab Kristus sudah menebus kita, menjadi garansi kehidupan kekal kita. Jadi kearifan bangsa-bangsa diakui oleh gereja sebagai yang baik, yang harus dilestarikan. Dalam Nostra Aetate, dokumen Konsili Vatikan kedua, dikatakan gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dari agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Bapak Paus Fransiskus dalam Christus Vivit, Kristus bangkit, Kristus hidup, meminta perhatian kaum muda, generasi muda, untuk tidak tercerabut dari asal-usul dan akar budayanya. Jangan hanya tumbuh menjulang ke atas tanpa akar. Kalau itu terjadi, angin akan menumbangkan kalian. Lupa akan asal-usul dan akar budayanya akan mendaratkan kaum muda pada lupa akan sejarah, meremehkan pengalaman hidup para leluhur, dan memandang rendah masa lalu. Kalau demikian, hidupmu akan kosong. Artinya, kalau kita menghidupi budaya, ingat akan kearifan leluhur, hidup kita akan bermakna. Selamat Tahun Baru Imlek 2023, Gong Si Fa Chai, Xin Nian Guai Lek. Tuhan memberkati. Xin da dao ji, Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan jeruk. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, pada perayaan tahun baru ini, kami mempersembahkan jeruk-jeruk ini bagi kami, bagimu, dan bagi semua orang sebagai lambang kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kami mohon sudilah Engkau memberkati jeruk-jeruk ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kami mohon dalam nama-Mu yang kudus agar setiap orang yang menerima jeruk ini diberkati dengan kesehatan jiwa dan raga, bertumbuh dalam iman Kristiani. Buatlah kami senantiasa peka akan cinta-Mu yang besar, dan semoga seluruh hidup kami Kau lindungi dan Kau bimbing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga Engkau menguatkan iman kami yang telah menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami mohon agar sepanjang tahun berikut ini, kami senantiasa Engkau berkati dengan damai, dan Kau lindungi dari segala bahaya. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Monsinyur Yohanes Harun Yono. Selamat pagi, Romo-Romo, rekan. Selamat pagi, Suster. Akong, Ama. Apa, Taiji? Sisyong, Sijie, Taoan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Hari ini, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Yesus Kristus kita, telah memberikan cuaca yang begitu baik untuk kita dan juga memberikan kesehatan kepada kita semua, bahwa kita semua bisa datang ke gereja untuk bersyukur tahun baru Imlek ini. Pertama-tama kami mengucapkan kepada Monsinyur, terima kasih atas berkenannya memimpin misa tahun baru Imlek ini. Kami atas nama Dewan Paroki dan seluruh umat Paroki Hati Kudus mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, baik Romo yang datang bersama-sama kita bersyukur bahwa semua ini berkat campur tangannya Tuhan, maka kita hari ini dapat mengikuti misa dengan sempurna. Selamat Gongxi Xinian Facai Wan Si Jiu Yi. Selamat Tahun Baru Imlek. Gongxi Facai. Gongxi Facai. Terima kasih. Bapak Uskup, para Romo, saudara-saudari, brother, suster, selamat pagi. Selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita bersyukur untuk semua berkat yang hari ini boleh kita terima. Terima kasih kepada Bapak Uskup yang berkenan hadir untuk memberkati kita semua. Juga para Romo yang pada saat ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Suster, juga ada beberapa buder saya lihat. Terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini yang melayani dengan baik, semuanya saja, termasuk KUR, gabungan antara yang sepuh dan yang muda. Terima kasih, CC. Juga untuk kelompok Mandarin yang juga sudah bekerja dengan keras mempersiapkan semuanya. Terima kasih untuk para sesepuh dan juga semua yang terlibat dari awal sampai akhir. Seluruh umat yang berkenan hadir, kita memperoleh banyak berkat dengan perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Selamat berbahagia, selamat Tahun Baru, dan semoga kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita semua. Amin. Para Romo, para brother, bruder, suster, umat Allah sekalian, seluruh anggota Dewan, adik-adik, anak-anak, malam-malam makan bakwan. Salam saya Cawan. Cawan. Cawan itu apa artinya? Tidak tahu saya. Bapak tadi mengatakan Cawan salamnya ya. Mudah-mudahan baiklah salam itu. Bawa gong ke tepi pantai. Makan durian agar tidak pilek. Saya ucapkan gong si facai. Xinian guailek. Terima kasih kepada Bapak Uskup. Pertandingan voli sudah berakhir. Pemenangnya pulang riang gembira. Selamat tahun kelinci air, semoga Anda semua sejahtera. Naik pedati pergi ke kota. Belanja kelapo, cantik nian yang jual. Berbakti dan apa ini? Berbakti dan hormatilah orang tua, moga-moga angpaumu tebal. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek, selamat tahun kelinci air. Semoga kita semua sepanjang tahun ini terberkati. Amin. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari sekalian, semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan dan kita layani, seluruh hidup kita sepanjang tahun kelinci air ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. 上主，你是我的救援。上主是我的光明，我的救援。我还畏惧何人？上主是我生命稳固的保障，我还害怕何人？我有一事祈求上主。我要恳切请求此事，是我一生的血，长居住在上主的殿里，欣赏上主的甘霖慈祥，赞扬上主圣说的堂话。我深信在此后的地区，定会相见上主的幸福。你要鼓起勇气，期望上主；你要振作精神，期望上主。